أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها، وعافية أبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakanlah kami dengan takwa, dan perbaguskanlah kami dengan sehat walafiat. Amin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jemaah Masjid Fastabiqul Khairat? Sehat? Mudah-mudahan terus sehat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan kitab Ensiklopedi Akhir Zaman, masih dalam bab tentang tanda-tanda kiamat, yakni lanjutan tanda kiamat wusta, yakni tanda kiamat yang sudah terjadi dan akan berulang-ulang terjadi. Yang kita bahaskan minggu yang lalu adalah antaranya banyaknya kematian mendadak, terus banyaknya persaksian palsu dan menyembunyikan persaksian yang benar. Terus munculnya ramai penghafal Quran tapi sedikit fuqaha. Maksudnya ramai penghafal Quran, hafiz Al-Quran, tapi sedikit ulama, seperti orang yang mengerti, orang alim yang tahu tentang hukum agama. Terus yang ke-19, manusia saling bertolak-tolakan menjadi imam solat. Terus menuntut ilmu bukan kerana redha Allah. Jadi menuntut ilmu untuk berdebat, menuntut ilmu untuk sombong. Nah, itu niat orang ini di akhir zaman. Terus mas kawin ataupun mahar menjadi wajib, menjadi mahal. Tidak seperti mana zaman-zaman Nabi SAW, mas kawin itu rendah. Di akhir zaman, mas kawin itu semakin tinggi, ikut pada tahap pendidikan seseorang. Contohnya, kan? Ada perkara-perkara yang tidak dalam syariat dimasukkan, seperti resepsi, pelaminan, Photoshop. Ada kan photoshoot, photoshoot. Sebelum nikah, sesudah nikah. Ini semua tidak ada dalam Islam, tapi kita merasa suatu perkara wajib dibuat zaman sekarang. Maka itu yang kata Nabi SAW. Terus, semakin maraknya perzinaan dan banyaknya kaum wanita dan sedikitnya kaum laki-laki. Dan ini akan terus berlaku. Semakin ke depan, laki-laki akan makin sedikit hingga akhirnya akan ada nisbah satu laki-laki bersamaan 50 wanita. Itu di akhir zaman nanti. Baik, kita lanjutkan tanda yang berikutnya. Tanda wusta, yakni meniru perilaku orang-orang kafir. Baik. Nabi sebut la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta, sampai umat ini mengikuti perilaku umat-umat terdahulu. Sibran bi sibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang engkau maksudkan? Adakah mereka itu adalah Ar-Romawi dan Parsi? Maka Nabi kata, siapa lagi kalau bukan mereka. Romawi maksudnya agama Nasrani. Parsi yakni Majusi, orang-orang musyrik.
maka kita akan ikut telunjuk perbuatan sebagaimana orang-orang kafir. Macam mana mereka buat, kita akan ikut. Umat Islam tu akan ikut. Bapak lihat dalam segi pakaian sahaja kan. Zaman 70-an, bagaimana pakaiannya, fashionnya. Yang bapak-bapak yang lahir 80-an, waktu masih zaman muda Pak, bagaimana seluarnya, apa seluarnya, celananya. Celana yang cecah lantai. Boleh nyapu kan, yang lebar di bawah, betul Pak ya? Tahun 80-an, betul. Apa sebutnya? Celana apa? Syubrai. Okey, celana itu yang bawah besar. Terus diketatkan kan, celana jeans. Terus dilebarkan lagi kan? Nah, ikut zaman apa yang mereka buat, maka kita jadikan satu rujukan. Rujukan. Betul? Betul? Tak usah jauh lah, kita ambil satu. Yang ini mungkin Bapak tidak merasa itu, mungkin Bapak pun pelakunya. Apa dia? Warna hitam selalu dikaitkan dengan kematian. Betul? Dalam Islam ada seperti itu, warna hitam itu warna kematian. Nabi paling suka warna hitam. Nabi suka putih, hijau, hitam. Kan? Hitam termasuk pakaian Nabi SAW. Nabi pernah berkhutbah memakai pakaian hitam. Nabi pernah perang memakai pakaian hitam. Tapi orang kita anggap hitam itu adalah warna berduka. Kalau ada yang meninggal, bapak pun pakai hitam, pakai kacamata hitam, terus payung pun ikut siapa? Tak ikut siapa? Burung gagak ulah. Ikut siapa? Perbuatan ini kita ikut siapa? Agama Nasrani. Mereka kalau mereka meninggal, mereka pakai kot hitam kan? Kacamata hitam, semua hitam, betul? Jas hitam semuanya. Laki-laki perempuan pun pakai gaun yang warna hitam semuanya. Nah, kita pun ikut. Kalau bapak orang meninggal, bapak pakai warna pink pun tak salah. Betul? Tak salah. Pakaian itu tidak melambangkan kematian. Faham dong? Warna pakaian itu tidak melambangkan kematian. Kan? Boleh paham maksudnya sekarang? Jadi ada perkara-perkara yang kita masukkan ke dalam agama kita. Meniru kaum kafir. Sama juga pertunangan. Pertunangan ada bertukar cincin. Kita dah bahaskan kemarin kan? Adakah itu wajib dalam Islam? Tidak ada. Yang dalam Islam waktu khitbah Anda beri tanda. Apa dia? Apapun, boleh cincin, boleh apapun lah kepada si calon pengantin perempuan sebagai tanda, bukan pernikahan, tanda ikatan, maksudnya tanda. Contoh kita dah booking, udah booking, tak boleh orang lain datang melamar sebab Anda dah melamar duluan. Itu tanda Islam. Tapi kita merasa wajib laki-laki suruh saling bertukaran cincin. Perbuatan siapa? Nasrani. Maka Nabi sebut Anda akan ikut sebagaimana Nasrani buat, orang kafir buat. Kita akan ikut shibran bi shibrin. Nabi lihat nih, Nabi kata sejengkal demi sejengkal, sama. Apa dia? Sama ni istilahnya. Dira'an bi dira'in, hasta sehasta. Maksudnya sama. Seperti mana persis mereka lakukan, seperti itu juga kita lakukan. Maka hati-hati. Ini tanda akhir zaman. Faham dong? Hal pakaian, tutur kata, kelakuan, semuanya kita ikut agama. Sampai adalah hadis yang lain, ada penambahan hadis yang lain, apa katanya? Sampai, sungguh kalian akan mengikuti perilaku orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga seandainya mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, kalian pun akan ikut mengikuti mereka. Boleh bayangkan? Ini Nabi beri perumpamaan. Ada yang masuk dalam lubang biawak? Tak ada lah kan? Tak ada. Tapi kalau orang barat masuk dalam lubang biawak, Anda pun akan ikut. Itu gaya, itu fashion. Kan? Sama sekarang TikTok, ya Bu ya? Ya Bu, ada TikTok sini. Ada main TikTok, ibu-ibu. Bapak-bapak boleh lihat macam mana ibu rosak dengan TikTok. Betul?
Rosak apa tidak anak-anak muda kita dengan TikTok semuanya? Rosak. Rosak. Apa yang orang barat buat, mereka ikut. Ni tanda akhir zaman. Fahim dom? Fahim dom? Dan ini akan terus berlaku sampai mendekati kiamat kubro, kiamat yang besar. Terus selanjutnya yang berikut. Yang berikutnya, di sini. Orang tua bergaya seperti laki-laki udah kan? Memakan harta riba. Ini tak dapat kita pisahkan daripada akhir zaman. Memakan harta riba. Baik, riba ni bapak tahulah riba tu apa. Kan? Nabi sebut. Apa sebut Nabi sini? Sungguh akan datang suatu zaman di mana tidak ada seorang pun kecuali ia akan memakan riba. Nabi akan sebut suatu zaman nanti semua akan makan riba, baik itu orang Islam, orang kafir, semuanya makan riba. Jika dia tidak memakannya, ia tetap akan terkena debunya. Kalau dia bukan pemakan riba, paling tidak Nabi sebut orang itu akan terkena debu riba. Apa dia? Debu riba. Tahu debu? Debu. Yang terkena pada kita kan debu. Kita akan terkena tempiasnya. Maksudnya di mana-mana pun akan ada riba. Walaupun kita cuba jauhi, tetap akan ada riba di situ. Betul? Betul? Apa dia? Bapak nyicil motor, nyicil rumah, ada riba? Kos pengobatan, ada riba? Ada. Apa? Insurance. Apa insurance? Yes. Ada riba? Ada. Bapak nak lari ke mana? Pusing mana-mana pun bahkan ada riba. Tak bayar tagihan, telat bayar tagihan, riba dalam bentuk lain dan denda. Kita bayar untuk sesuatu yang kita tidak gunakan. Contoh kalau itu kan jasa, kita pakai air, kita pakai listrik, kita bayar, itu jasa. Itu boleh. Tapi kalau telat bayar, ada denda 20.000, 10.000, itu riba. Itu riba. Makanya jangan telat bayar. Bayar on time supaya terlepas dari riba. Gimana Ustaz, tak ada duitnya? Nah kan, tak ada duitnya waktu itu. Nah itulah dia, kita akan terkena debu riba. Hati-hati. Maka Nabi sebut dosa riba itu ada yang hari sebut 70 macam dosa, ada yang sebut lain 73 dosa. Yang paling ringan, dosa yang paling ringan di antara 70 dosa itu seperti menzinahi ibu kandung sendiri. Allah Rabbi. Apa? Seperti menzinahi ibu kandung sendiri. Maka hati-hati yang masih terlibat dengan riba, kalau ada caranya selesaikan. Ada rumah masih nyicil, ada mobil masih nyicil, selesaikan. Selesaikan maksudnya segera apa? Lunasi. Bagaimana cara lunasi? Duit tak ada Ustaz, pinjamlah. Pinjam dengan teman, nanti kata dengan teman, nanti aku nyicil per bulan, kan? Selesaikan hutang bank. Nanti Anda nyicil dengan teman. Jangan pula temannya pula letak ada penambahan ribanya, jangan. Kan? Pinjam dengan teman. Tak ada kerabat. Kalau tak ada juga, maka kata alim ulama, solusinya Anda bertaubat nasuha, tetap membayarnya, tapi dalam hati membenci perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangi. Contoh nih, tak ada orang nak beri kita duit, nak lunasi hutang nih, maka Anda tetap bayar ke bank, tetap bayar nyicil, tapi Anda benci perbuatan tersebut dan berniat, ya Allah, aku tidak mau terlibat lagi setelah ini riba. Ini yang terakhir. Nah, ini yang terakhir. Jangan pula lepas bayar minjam lagi, jangan. Fahim dom? Itu caranya untuk kita menghindari solusi. Bila akan selesai riba ni? Tidak akan, selama kita masih ada dalam sistem Dajjal. Ini sistem ekonomi Dajjal. Nah, sistem ekonomi Dajjal. Kemanapun tetap akan ada riba. Tidak akan pernah terlepas dari riba.
Baik, makanya ulama sekarang memberikan garis panduan, kan? Bila mana anda ada duit di bank konvensional, maka ulama datangkan bank syariah, BSI, apa lagi? Bank-bank syariah, Mandiri Syariah, banking semuanya. Makanya ini permulaan, permulaan. Maka kita ikut kata ulama, maka pindah ke syariah. Walaupun syariah belum lagi hilang ribanya, masih ada, kan? Masih ada, tapi ini permulaan. Ada tanggung jawab kita berusaha untuk pindah. Dulu suka simpan duit dalam bank konvensional, pindah sekarang ke bank syar'i. Itu caranya. Permulaan, ini permulaan. Nah, belum total. Memang tidak ada bank yang memang 100% syar'i, belum ada. Tapi masih kita ini permulaannya. Maka kita kata ikut ulama, pindah. Iya, walaupun orang tu yang membuatnya non muslim, tapi kita dengar syariah, dah letak syariah situ, kita ikut saja. Iya, betul. Kenapa saya tadi kita akan kurang tanggung jawab depan Allah, kan? Kalau anda tidak buat, maka kita akan tanggung dosa itu 100%. Tapi sekarang kita ikut ulama. Kalau ulama itu salah, boleh faham? Kalau ulama itu salah beri fatwa, kan? Maka dosa ditanggung oleh ulama. Kita beban kita kurang. Ya Allah, kami ikut warisatul anbiya, kami ikut pewaris Nabi. Apa yang mereka suruh? Mereka suruh kami pindah ke bank syariah. Nah, kami pun pindah. Ini usaha kami. Maka kita ada hujah depan Allah. Maka ini ditanggung oleh ulama. Ya. Ya, dia kata dalam bank dia ada majlis syura'nya. Ya, ikut je mereka. Ikut je, selama itu ulama yang benar lah. Jangan pula dia menghalalkan riba. Yang pula kata riba ni boleh dalam Islam hukumnya. Itu dah salah dah. Ulama yang tidak benar. Tidak benar. Itu yang tidak benar. Maka berhati-hati memilih ulama ni. Tetap akan ada ulama yang tidak baik. Ulama ulama yang jahat. Fahim dom. Maka mudah-mudahan kita dijauhkan daripada riba. Paling ngeri riba ni. Riba ni paling ngeri. Apa Pak? Ada pertanyaan? Tak ada. Lanjut yang seterusnya. Dihalalkan sutra. Apa sutra? Dihalalkan sutra bagi laki-laki. Untuk laki-laki ada yang Nabi haramkan. Antaranya emas. Terus sutra. Maka haram kita memakai pakaian dari sutra. Tahu sutra? Tahu kan sutra? Kenapa tak boleh? Sebab itu pakaian khusus untuk wanita. Maka di zaman sekarang akan ada laki-laki yang masih memakai sutra. Apa ni contoh? Saya beri contoh. Dia tak pakaian. Mungkin baju batiknya. Baju batik tapi dibuat dari kain sutra. Ada kan? Ya, baju batik, memang baju macam baju orang Nusantara kan, baju formal untuk orang Nusantara, tapi dirubah itu masukkan pakai kain sutra, itu haram. Ataupun pakai coat nih, jas, terus yang necktie, tali leher, apa sini sebutnya? Apa? Dasi. Dasi itu dari sutra. Haram, tetap haram. Boleh faham? Kalau laki-laki banyak kan? Cuba perhatikan anda punya suami punya ni. Buat apa dia? Daripada sutra apa bukan? Kalau kain yang biasa tak ada masalah. Maka di akhir zaman orang akan menghalalkan sutra. Okey, terus merebaknya fahisyah. Tahu fahisyah? Perkara yang keji. Fahisyah ini
Fahisyah. Fahisyah itu adalah perkara keji. Tahu keji? Keji ini sesuatu yang di luar daripada perbuatan manusia. Manusia normal tak akan lakukan itu. Apa dia? Contoh. Homoseksual, LGBT. Ini adalah perbuatan yang di luar tabiat manusia. Malah haiwan pun tak akan buat. Betul? Ada haiwan dengan laki-laki dengan haiwan perempuan. Biasa pasti akan berlawanan jenis. Betul? Kalau haiwan cari pasangan, dia pasti cari yang berlawanan jenis. Ada kuda jantan dengan kuda jantan? Tak akan ada. Haiwan saja tahu ni. Apalagi manusia. Tapi manusia lebih kata-kata orang Malaysia lebih teruk daripada haiwan. Lebih parah dari haiwan. Cari pasangan yang sama jenis. Ni fahisyah. Kalimatnya fahisyah, perkara yang keji. Perkara yang paling keji. Aduh sama kan? Fahisyah. Baik, lanjut. Terjadinya banyak pembunuhan. Tanda berikutnya, terjadinya banyak pembunuhan. Nabi sebut al-harju. Akan terjadi di akhir zaman al-harju. Apa itu al-harju? Pembunuhan. Bapak boleh lihat perang-perang yang manusia terlibat semuanya banyak korban apa tidak? Perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang Arab. Sekarang nih, Palestina, Israel. Banyak korban apa tidak? Banyak korbannya. Banyak korbannya. Kan? Di sini menunjukkan akan ada hal harju di akhir zaman, akan semakin terjadi banyak pembunuhan. Sampai bila? Sampai kita apa tadi? Sampai masa pemerintahan Imam Mahdi bersama dengan Nabi Isa. Bila zaman-zaman aman tu, baru tidak akan ada pembunuhan. Kita menuju ke situ ni. Nah, akan terjadi banyak pembunuhan. Dan pembunuhan terbesar nanti akan terjadi bila ketika kita lawan Dajjal, ketika kita lawan Ya'juj Ma'juj, ketika Malhamatul Kubra, perang yang terbesar umat manusia. Ni akan terjadi banyak pembunuhan. Maka kata Nabi SAW, si pembunuh di akhir zaman nanti ni, si pembunuh masuk neraka, yang terbunuh pun masuk neraka. Kenapa? Biasanya kan si pembunuh masuk neraka, tapi si yang terbunuh kan harus apa? Tidak bersalah kan? Tapi kenapa? Kerana dia ada niat nak membunuh temannya. Boleh faham? Si A pembunuh, si B yang terbunuh. Okey? Si A, si B. Si A membunuh, si B terbunuh. Tapi Nabi sebut dua-dua di akhir zaman ni akan masuk neraka jahanam. Kenapa? Kerana si B kan ni kan korban. Kenapa pula masuk neraka? Sebab dia ada niat nak membunuh si A. Walhal dua-dua saudara seagama. Boleh faham? Di akhir zaman maksudnya Muslim dengan Muslim pun bergaduh sampai berbunuh-bunuhan. Bila itu terjadi, dua-dua akan masuk neraka jahanam. Ni akhir zaman. Ni akhir zaman. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ya? Yes, Bu. Okey, riba, ya. Maksudnya saya kurang paham pertanyaannya. Ada bank syar'i, terus pemiliknya orang Chinese. Baik, terus ustaz yang
Oh, yang yang okey, yang tidak baik. Macam mana tidak baiknya? Macam mana tidak baik Ustaz ni? Iya, baik, teruskan. Nah, lanjut. Backup, maksudnya mendukung. Maksudnya ada ustaz yang mendukung ke bank konvensional. Gitu. Hah? Kalau dia ke syariah tak ada masalah. Itu kan dah memang fatwa dari MUI. Satu, Majlis Ulama Indonesia yang mengarahkan kita untuk berpindah ke syariah. Baca fatwanya, fatwa MUI ada situ. Jadi kalau ada ustaz yang kata silakan ke bank syariah, ikut saja ustaznya, benar. Yang pula ustaz tu terbalik, dia kata ke bank konvensional. Ustaz itu tidak bagus lagi. Walaupun ya betul, itu. Jadi kalau dia mengarah ke syariah, tetap kita ikut. Itu masih benar. Walaupun itu pemiliknya non muslim, tak ada masalah. Tak ada masalah situ. Apa istilahnya? Ya, hibah, berbahagi hasil. Ya, makanya saya katakan ini kan baru permulaan, Bu. Tidak semua bank syariah itu total udah islamik, udah syar'i, masih ada aturan-aturannya yang masih lagi ada ribanya. Tapi itu kan proses, dia tengah merubah sistemnya. Ada fatwanya, dari jual beli akadnya mulai berubah, cara jual belinya mulai berubah. Maka kalau ibu merasa tidak aman dengan syariah, terserah pada ibu, simpanlah di rumah duitnya, tak usah ke bank. Bawa bantal simpan, kira-kira selamat duitnya. Kalau terbakar, habislah. Maka yang salah siapa? Kita lah disalahkan. Kenapa kau bodoh sangat letak bawa bantal? Betul? Dah ada bank terang-terangan, kau nak letak bawah bantal. Nah, kalau ibu merasa baik di situ pembahagian hasil itu bapak merasa riba setiap dalam rekening kan, walaupun itu syar'i, dia ada beri hasil, anda masih khawatir dengan itu, jangan ambil. Biarkan, ambil yang uang kita aja, boleh paham? Kita perlukan satu tempat untuk menyimpan uang. Daripada konvensional kita pindah ke syar'i. Takut konvensional dia pakai duit kita digunakan untuk merosakkan umat Islam dan sebagainya, beli hammer apalah. Maka kita pindah ke syar'i. Ini permulaan, Bu. Tak dapat langsung cari, saya nak cari bank yang 100% syar'i, belum ada. Dunia ni belum ada. Satu dunia ni belum ada. Dengar kata saya ni. Sebab kita masih dalam sistem Dajjal. Understand? Walaupun Arab masih, mereka terikat dengan sistem Dajjal. Sistem Dajjal. Susah kita ekonomi, selama kita tak keluar dari ekonomi itu, maka situ akan ada. Maka di sini datangnya Baitul Mal. Maka Islam mulai kan mandiri dia. Datangnya Baitul Mal, yayasan yang membantu khusus untuk umat Islam. Batangnya Basnas. Muncul nih, kan? Yang memang ormas-ormas yang membantu untuk umat Islam, untuk bangunkan ekonomi umat Islam. Nah, gitu, Bu. Sip? Masih banyak tanya. Ibu tak simpan duit di bank, simpan di rumah. Maksudnya disimpan di rumah duit semuanya. Baik, lanjut. Ada pertanyaan lain? Mana Pak ni? Pak ni tak ada? Siapa? Ya, suka nanya. Baik, ada pertanyaan lain? Ya Pak. Pak Yusuf, biasa tanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto, bukan Pak Yusuf. Oh, beliau dulu. Beliau sinilah dulu. Pak Yusuf dulu. Pak Yusuf. Ini uang riba mau kita kemanakan? Itu jawaban. Uang riba kita nak kemanakan? Baik. Uang yang mana nih? Yang di hasil riba itu, baik. Baik. Kalau masuk ke masjid, kalau masuk ke
ke masjid, apa-apalah ke saluran ke sini, Allah tidak akan terima hasil riba. Itu pasti. Itu pasti. Maka kita gunakan wang itu daripada terpakai oleh orang kafir, diambil, maka kita gunakan untuk membangun kemaslahatan umum. Yang kaitan bina WC awam, bina jambatan awam, untuk urusan begitu. Yes, urusan dunia yang untuk membantu masyarakat umum, itu dia. Tapi kalau nak kesedekah ke masjid, Allah tidak akan terima dari hasil riba. Allah hanya terima yang bersih, kan? Nah, itu dia. Kalau makan kan jadi unsur haram. Tidak boleh dimakan. Apa pula beri belanja makan teman-teman pula? Lagi berdosa kalau kita tahu itu duit riba, kita pula belanja teman-teman. Ayo makan saya belanja makan, traktir. Haram. Tetap haram. Tidak boleh. Maksudnya untuk urusan-urusan yang umum sahaja begitu. Gitu, letakkan duit itu. Itu Pak, itu lebih baik. Baik, Pak Yanto. Ambil rumah di BTN. Hutan. Oh, sampai sekarang masih nyicil. Udah lunas. Dari kalau bapak pelaku riba di masa dulu, masa itu disebut masa jahiliyah. Masa kita belum tahu ilmu agama. Mungkin tahu ataupun tidak tahu, buat tidak tahu, Allahu alam lah ya. Anggap itu perbuatan dosa-dosa di masa lampau. Maka sekarang kalau dah lunas, tetap milik anda, tapi kita bertaubat dari dosa riba. Taubatan nasuha, jangan ulangi lagi, jangan minjam lagi beli rumah yang lain gitu. Jelas? Jangan pakai lagi sistem itu lagi. Yang dah terjadi, udah terjadi, selesai. Kan? Jangan diulangi. Itu saja caranya. Tapi taubat nasuha. Apa dia? Maka saya katakan tadi di akhir zaman, kita kalau bukan pemakan riba, kita akan terkena debu. Itulah dia. Nak beli rumah tak mampu, tak ada cash, maka kita minjam mengembang, terkenalah riba pasti. Saya tuh mau beli lagi kan? Dah taubat, dah usah, jangan lagi diulangi Pak. Sip. Mana Pak Usnul mungkin nak? Ya Bu. Apa? Uang yang masukkan simpan duit kita syariah simpan ke wang syariah, deposito. Pindah dari konvensional, kita pindah langsung ke syar'i. Pindah kan, deposito kan, simpanan gitu kan. Untuk urusan supaya aman. Kita menyimpan saja tempat untuk menyimpan. Maka di situ pindah ke bank syariah, rekening syariah. Rekening, kalau sekarang nih Ibu di rekening konvensional, langsung pindah bank. Duit itu pindahkan, masuk ke syariah. Kalau Ibu merasa syariah pun macam Ibu nih kan tak setuju, I don't believe in syariah, maka jangan ambil wang hasilnya. Deposito Ibu aja. Wang yang per bulan dapat tu kan, tambahan tu. Kalau Ibu ragu-ragu, jangan ambil. Tapi kalau dibiarkan, takut dipakai oleh pihak bank, maka dikeluarkan duit itu bukan untuk Ibu makan, tapi digunakan untuk maslahatan umum. Itu Bu. Bina WC umum, bina apalah, untuk urusan umum lah kita berikan itu. Yes, gitu. Sip? Oke, dah. Ada pertanyaan lain? Pak Yanto jelas?
Jelas? Baik, lanjut. Berapa menit? Belum kan? Belum. Belum. Yang selanjutnya 5 minutes. Okey, melanjut apa ni? Tersebarnya kebodohan. Kejahilan maksudnya. Tersebarnya kejahilan dan mengambil ilmu dari orang-orang yang jahil. Tersebar kejahilan dan mengambil ilmu dari orang-orang yang jahil. Jahil di sini bukan ahlinya. Bukan ahlinya. Maka Nabi sebut antara tanda-tanda kiamat salah satunya ilmu diambil dari orang-orang yang asagir. Asagir orang-orang yang bodoh lagi jahil. Kan? Jadi ilmu agama dibahas oleh artis selebriti. Ada atau tidak? Salah atau tidak? Kalau dia beri salah lah dia. Dia bukan ahlinya untuk memberi fatwa. Harus tanya pada ulama. Ni orang-orang yang selebriti bila dah taubat sikit, kan, berhijrah, kan, langsung berdakwah, dan berdakwahnya pun lebih-lebih, kan, bukan ikut pada aturan agama, tidak merujuk kepada gurunya. Kan ada ulama, kita minta pendapat ulama, tapi dia pula yang beri fatwa sesuka hati dia. Nah, ini yang terjadi, mengambil ilmu dari orang-orang yang jahil. Jelas? Jadi di akhir zaman nanti akan ada begitu, ambil ilmu dari orang yang jahil. Jadi orang awam yang tak ada ilmu agama tapi berbicara pasal agama. Harusnya ustaz yang bercakap tapi jemaahnya lebih. Kan? Boleh faham maksudnya? Jadi jemaah tu merasa sok lebih tahu dari ustaz. Walhal tak pernah ngaji pondok pesantren pun. Kan? Tak ada ilmunya tapi berbicara tentang perkara yang bukan ilmunya. Bukan perkara yang bukan ahlinya. Mengambil ilmu dari orang yang bukan ahlinya. Fahim dong? Ini banyak terjadi, terjadi. Maka di sini akan tersebar kebodohan kata Nabi SAW. Orang akan makin jahil tentang ilmu, khususnya ilmu agama. Fahim dong? Ada pertanyaan? Apa dia, Bu? Satu? Jangan, nanti aja sekarang, Bu. Apa dia? Sebelum saya pergi ke next. Silakan. Tak ada? Okey, ada yang lain? Tak ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegawai negeri. Lanjut. Terus kalau kami misalnya kita ada rumah misalnya nih, kan kita tidak punya uang ya. Tapi kan apa istilahnya, kita tidak terbebani oleh hutang itu karena itu langsung dipotong, Ustaz. Nah, itu kan langsung dipotong dari gaji kita, langsung dipotong. Terus kalau misalnya kita tidak mengambil itu punya Ustaz. Kan tidak mungkin kita misalnya beli rumah 100 juta misalnya kan, 100 juta, terus 10 tahun misalnya kita nabung nih, kita tidak mau riba tadi kan, kita nabung 10 tahun yang akan datang kan harga itu mahal Ustaz. Jadi wajar kalau bank itu mengambil keuntungan dari pinjaman kita. Kalau bahas nih panjang, Bu. Tetap riba. Itu beda antara Anda 10 tahun akan datang akan beli harga mahal, itu urusan lain. Tak sama dengan pihak bank yang meletakkan harga sekarang, kau bayar, kau nyicil, kau 10 tahun datang akan sekian. Salah. Tak sama. Ya, maka tadi untuk bank syariah akadnya berbeda. Akadnya dia akan berubah akadnya. Maksudnya bank langsung membelinya. Nanti dia akan berubah akad. Berbanding konvensional. Konvensional dia akan pakai pihak ketiga yang lain kan.
Situ ribanya. Kalau bank syariah, setahu saya lah, dia dibeli langsung jual kepada direct kepada si pembeli rumah. Nah, itu masih aman. Nah, yang maksud ibu tadi, adakah sama saya simpan duit 10 tahun mendatang harganya mahal dengan sekarang bank meletak harga. Kalau kau nyicil tak sama, tetap bank riba. Harga sekarang ibu beli, sekaranglah harganya. Boleh paham? Walaupun nyicil 0%, tidak ada apa-apa penambah. Kalau rumah itu harga 100 juta dinyicil, maka cicilannya tetap, bila ditambah total semuanya tetap 100 juta sebab Anda beli sekarang. Nah, sibuk. Nah, berbanding lain kalau yang ibu simpanan 10 tahun mendatang harganya naik Ustaz. Itu karena harga nilai rumah itu meningkat, karena tanahnya meningkat harganya, maka harganya naik, berbeda. Tak sama. Jelas? Nah, maka cara yang aman saya sarankan balik lagi ke syariah. Itu dia. Balik ke syariah. Di situ akadnya, tanya dengan pihak bank, ini akadnya akad syariah apa bukan? Gimana Bu? Tanya dengan pihak bank itu supaya lebih jelas. Itu. Sip? Oke, ada yang lain? Udah? Sip, mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja, kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.